Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Maulidi Amalina Rizky selaku dosen program studi manajemen ingin menyampaikan hasil penelitian internal saya dengan tema penggunaan jasa transportasi online dalam penunjang aktivitas pada lembaga perguruan tinggi. Di sini saya memfokuskan pada sektor jasa transportasi online yang digunakan oleh pelajar ataupun mahasiswa, di mana hal-hal yang mendasari adanya penelitian ini adalah yang pertama terkait dengan servis atau layanan, di mana saat ini masyarakat kita lebih suka mendapatkan sebuah layanan gitu ya daripada harus memproduksi sebuah layanan tersebut secara mandiri. Misalkan kalau dulu kita mau beli barang gitu ya, kita harus ke toko gitu ya untuk mendapatkan produk tersebut. Tapi saat ini kita tinggal duduk manis di rumah, kita gunakan smartphone kita, aplikasi kita untuk mendapatkan layanan guna mendapatkan hasil akhir yaitu produk yang kita inginkan. Lalu poin yang kedua, yang mendasari kedua adalah terkait dengan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya semakin bertambahnya waktu, bertambahnya zaman, maka teknologi juga semakin berkembang pesat. Jadi bahkan saat ini pelajar ya SD, SMP, SMA itu sudah menggunakan gadget atau smartphone mereka untuk aktivitas sehari-hari, entah itu untuk pembelajaran ataukah untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Lalu yang ketiga terkait dengan instan atau kenapa di sini saya sampaikan instan karena masyarakat kita pengennya yang instan, pengen yang cepat gitu ya, pengen layanan yang cepat dan juga praktis, tidak perlu repot-repot untuk mendapatkan sesuatu, jadi pengennya yang langsung ada gitu. Dan saya melihat bahwasanya di sekitar kita, terutama generasi muda, lebih ingin gitu ya, atau lebih banyak menggunakan jasa transportasi online ini yang didasari ketiga fenomena yang tadi saya sampaikan. Tidak sedikit bagi mereka yang rela merogoh kocek untuk mendapatkan sebuah layanan ya, untuk lebih lebih baik, mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Uh, Dan di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, dengan pendekatan studi kasus, dan saya menggunakan metode interview sebagai teknik untuk saya bisa mendapatkan beberapa data. Jadi saya lakukan interview atau wawancara kepada para informan saya, di mana informan saya di sini adalah mahasiswa manajemen angkatan 2018, kelas pagi maupun kelas sore. Dari setiap kelas saya mengambil beberapa informan dan di sini terkumpul sekitar kurang lebih 10 sampai 20 informan, di mana saya berhenti pada titik itu karena saya rasa jawaban yang saya dapatkan dari para mahasiswa atau selaku informan saya hampir sama ya, hampir sama. Jadi saya putuskan untuk berhenti karena kalau di metode kualitatif jika jawaban informan sudah dirasa sama, maka kita sudah pada posisi kejenuhan. Jadi saya mencukupkan sampai hampir 20 gitu, 10 sampai 20 informan. Adapun hasil penelitian saya ada 5 klaster atau 5 komponen, yaitu yang pertama saya melihat bahwasanya dengan adanya jasa transportasi online ini mahasiswa lebih lebih diuntungkan dari segi kegiatan akademik. Jadi mereka tidak perlu lagi terlambat gitu ya untuk melakukan kegiatan akademik mereka atau perkuliahan. Jadi yang dulunya mungkin mereka menggunakan jasa transportasi umum ataupun angkot gitu ya untuk sampai ke kampus, sekarang mereka sudah ada jasa transportasi online yang bisa mengakses mereka lebih dekat ya. Jadi tidak perlu, kalau pakai transportasi umum, mahasiswa harus keluar dari gangnya ya, keluar gang dulu, harus cari jalan raya untuk mendapatkan transportasi umum. Tapi saat ini tidak demikian.
Kita tinggal ambil smartphone kita, buka aplikasi, kita sudah dapat menikmati jasa transportasi online tanpa harus jalan dulu ke jalan raya. Bahkan mereka datang di depan rumah kita untuk mengantarkan mahasiswa ke tujuan yang dikehendaki. Jadi mengurangi yang namanya keterlambatan dari segi perkuliahan. Lalu klaster yang kedua terkait dengan penunjangan akademik. Di mana kenapa saya sampaikan penunjangan akademik, karena mahasiswa diuntungkan ya, sangat diuntungkan untuk bisa mendapatkan buku-buku referensi untuk kegiatan akademik mereka. Jadi kalau di Gresik ini sudah jelas sedikit sekali yang namanya toko buku. Jadi mereka harus jalan ke Surabaya untuk mendapatkan buku-buku referensi. Lalu yang ketiga terkait dengan easy to access, jadi mereka mungkin segelintir tadi sudah saya sampaikan, mudah untuk diakses. Bahkan sekarang jasa transportasi online itu sudah sampai pinggiran kota ya, perbatasan terus juga ada, bahkan hampir seluruh kota ada jasa transportasi online. Jadi masyarakat sangat amat diuntungkan dengan kemudahan akses dimanapun yang mereka inginkan menggunakan jasa transportasi online. Lalu yang keempat adalah efisiensi dari segi waktu. Kalau tadi mungkin kita harus jalan dulu ke jalan raya gitu ya, atau kita harus mengeluarkan motor, harus ke toko dulu mendapatkan produk, kita baru bisa menikmatinya di rumah. Saat ini lebih cepat karena apa? Karena kita tinggal klik saja pada aplikasi, tinggal pencet apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan jasa yang terdekat untuk segera mendapatkan produk ataupun layanan yang kita inginkan. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat dan juga tepat. Lalu yang terakhir adalah efisiensi biaya. Terkait dengan efisiensi biaya, tidak hanya mahasiswa saya rasa. Jadi kalau mahasiswa sudah jelas karena kantongnya juga kantong mahasiswa, mereka pasti cari promo ya, cari promo, cari potongan, cari diskon untuk mendapatkan layanan yang mereka inginkan. Tapi masyarakat umum pun saat ini juga sudah diuntungkan ya, lebih hemat kalau menggunakan jasa transportasi online karena di aplikasi tersebut atau di program tersebut banyak diskon-diskon yang diberikan kepada user atau pengguna. Demikian hasil penelitian yang saya dapatkan dan kesimpulan dari penelitian saya adalah bahwasanya jasa transportasi ini sangat bermanfaat dan juga berguna untuk kegiatan inti maupun penunjang akademik mahasiswa. Yang kedua, jasa transportasi online juga memberikan efisiensi dan juga efektivitas dari segi biaya, waktu maupun jangkauan. Nah, karena peneliti memiliki keterbatasan, ya hanya menggunakan metode kualitatif yang sifatnya ringan, maka peneliti merekomendasi untuk penelitian selanjutnya menggunakan sama dengan menggunakan metode kualitatif tetapi dengan pendekatan yang lebih kompleks, yaitu dengan studi komparatif maupun studi literatur. Yang kedua, keterbatasan peneliti hanya menggunakan mahasiswa manajemen selaku informan dapat dikembangkan dan menggunakan seluruh mahasiswa ataupun seluruh generasi muda di wilayah Gresik maupun dalam skala regional. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.